Shalom saudara, kembali lagi bersama dengan saya dalam Pastor Message. Dan tak terasa saudara, kalau sebentar lagi kita akan meninggalkan bulan Januari di tahun 2022 ini dan masuk ke bulan yang baru, yaitu bulan Februari saudara. Nah saudara, saat ini kita sama-sama mau memikirkan kehidupan kita. Apakah kita sudah mengalami pertumbuhan kerohanian yang cukup baik, cukup cepat saudara di tahun ini? Atau jangan sampai kita mengalami stagnasi di dalam kerohanian kita. Karena itu saudara, mumpung masih ada waktu untuk kita bisa hidup dalam dunia ini, mari kita menggunakan sebaik-baiknya untuk kita bisa belajar bertumbuh dari hari ke hari, dari waktu ke waktu di dalam kekristenan kita kepada Tuhan. Kita buka dalam Efesus 4 saudara, dimulai dari ayat yang ke-13, berkata demikian: sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran. Di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Saudara, di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi, semuanya ini adalah keinginan daripada Tuhan kita, Yesus Kristus, bahwa sebagai pengikut-pengikut Kristus, hendaknya kita memiliki satu pertumbuhan kerohanian yang membuat kita menjadi dewasa rohani, saudara, dari hari ke hari. Jangan sampai saudara, sudah lama kita ikut Tuhan tetapi kedewasaan kita itu masih kurang. Jangan sampai kita sudah puluhan tahun mengikut Tuhan, bahkan sudah melayani Tuhan, tetapi saudara, kita masih seperti anak-anak yang gampang diombang-ambingkan, yang gampang perasaannya ini bisa berubah-ubah, hatinya tidak stabil sehingga mempengaruhi saudara outputnya. Mari sama-sama saat ini kita belajar saudara, supaya kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang bertumbuh di dalam Tuhan secara luar biasa. Nah saudara, ada 3 hal mengapa bisa membuat orang itu menjadi tidak bertumbuh kerohaniannya di dalam Tuhan. Yang pertama saudara, adalah selalu terbayang-bayang dengan masa lalu. Nggak bisa move on. Nggak bisa move on ini saudara, bukan hanya karena kesalahan dosa yang kita lakukan di masa lampau saja. Mungkin dengan dosa dan kelakuan kita di masa lampau itu membuat kita itu terintimidasi bahwa kita ini tidak layak, dan juga membuat kita menjadi takut saudara untuk maju ke depan. Jangan-jangan saya gagal lagi, jangan-jangan gak ada orang yang gak percaya sama saya, jangan-jangan ini, jangan-jangan itu. Sehingga hal itu saudara membuat kita dilema, dan akhirnya kita gak bisa maju saudara. Sedangkan firman Tuhan berkata bahwa masa lalu itu jangan diingat-ingat lagi. Bukan berarti kita benar-benar melupakan masa lalu. Masa lalu boleh sedikit dilihat hanya untuk apa? Pelajaran di masa yang akan datang. Tapi bukan berarti kita melihat masa lalu akhirnya mengorek-ngorek lagi sehingga membuat kita menjadi luka lagi, menjadi sakit lagi. Jadi saudara, saat ini mari kita mau move on bersama-sama. Karena Tuhan itu cara kerjanya menuju ke depan, progresif saudara. Jadi jangan biarkan masa lalu kita itu mengganggu hidup kita. Jangan biarkan intimidasi iblis itu mengganggu pikiran dan hati kita sehingga membuat kita tidak maju. Dan saudara, ternyata bukan hanya kesalahan, dosa, dan kegagalan masa lalu saja. Tetapi saudara, kadangkala manusia, kadangkala kita itu masih memikirkan apa? Kesuksesan di masa lalu. Misalnya orang yang aktif melayani, itu dulu karena saya, itu karena saya melakukan ini itu sehingga bisa begini begitu. Saudara, itu dulu. Memang kita tidak boleh melupakan jasa seseorang dalam kebaikan. Tetapi saudara, jangan sampai hal itu membuat kita menjadi apa? Haus akan pujian. Haus akan apa? Penghargaan. Sedangkan pada waktu kita melayani Tuhan, namanya saja pelayan Tuhan. Kita itu apa? Pelayan. Namanya saja kita hamba Tuhan. Kita tuh siapa? Kita adalah hambanya Tuhan. Namanya seorang hamba saudara, kalau tidak mendapatkan penghargaan dari manusia, gak usah berkecil hati. Tidak usah ribut saudara. Yang penting Tuhan tahu kita.
Tuhan kenal kita, nanti Tuhan sendiri yang akan berikan penghargaan kepada kita. Dan saya mau katakan, penghargaan yang Tuhan berikan itu jauh lebih luar biasa dan sifatnya itu kekal sejati saudara, daripada penghargaan yang diberikan oleh manusia. Itu hanya semu saja saudara. Jadi saat ini sama-sama kita belajar. Hal yang pertama, jangan lagi ingat-ingat hal yang dulu, baik kegagalan, baik kesalahan maupun kesuksesan di masa lalu. Kita ada di masa ini saudara, kita harus hidup saat ini, dan kita harus bisa memikirkan bagaimana ke depan bersama dengan Tuhan. Lalu yang kedua saudara, mengapa seseorang bisa tidak bertumbuh kerohaniannya? Yang kedua saudara, karena kadangkala orang banyak berpikir bahwa pertumbuhan itu datang dari informasi. Jadi apa yang kita dengar, apa yang kita ikuti, mungkin setiap hari kita mengikuti Zoom doa saudara, setiap minggu kita juga mengikuti ibadah saudara, sehingga banyak hal yang kita dapatkan. Saudara, saya mau katakan, hal itu bukan tidak baik, itu baik. Tetapi saudara, itu baru bersifat informasi. Semua firman Tuhan yang kita dapatkan, yang kita dengar, yang kita lihat saudara, itu masih bersifat informasi. Dan kita masih perlu mengolah saudara. Saudara, pernahkah melihat mungkin di sekeliling saudara ada orang yang sangat pintar sekali. Dia tahu banyak hal. Dia tahu berbagai macam masalah yang ada. Bahkan dia tahu setiap pengetahuan-pengetahuan yang ada. Tetapi saudara, dengan banyaknya dia berbicara, dengan banyaknya pengetahuan yang dia miliki saudara, mungkin kehidupan di dalam realitanya itu dia tidak bisa banyak membantu orang. Karyanya mungkin gak banyak, atau mungkin gak punya karya saudara. Nah, jangan sampai kehidupan kita hanya seperti ensiklopedia berjalan. Kita tahu firman, kita tahu kebenaran, tetapi kita tidak pernah melakukannya. Wah saudara, sedangkan Tuhan dengan tegas di dalam firman-Nya menginginkan bahwa setiap kita bukan hanya tahu tentang firman Tuhan, tetapi juga Tuhan mau kita menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam Yakobus 1 ayat 22 berkata demikian, "Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri." Jadi saya mau katakan saudara, pertumbuhan akan terjadi pada waktu setelah kita mendengar firman Tuhan, lalu kita mau berpengalaman bersama dengan Tuhan. Yaitu lakukan firman Tuhan. Walaupun hal itu mungkin gak enak buat daging kita, tapi pada waktu kita setia melakukan saudara, kita minta kekuatan dari Roh Kudus, saya percaya pertumbuhan akan terjadi saudara. Lalu hal yang terakhir saudara, mengapa seseorang bisa tidak bertumbuh kerohaniannya padahal dia sudah ikut Tuhan lama banget gitu saudara. Yang ketiga, kadangkala banyak orang saudara berasumsi bahwa pertumbuhan itu datang secara otomatis. Seperti apa contohnya? Misalnya, kan kalau kita saudara melihat seorang bayi itu sudah pasti dia akan bertumbuh menjadi anak-anak, lalu bertumbuh menjadi remaja, dewasa, akhirnya dia menjadi tua. Begitu saudara perjalanannya. Tetapi saudara perlu diingat bahwa seorang bayi pun harus mengalami yang namanya proses. Bagaimana dia supaya bisa bertumbuh menjadi anak-anak saudara dan remaja dan akhirnya menjadi dewasa. Dia harus makan. Dia harus memenuhi kebutuhan gizi daripada tubuhnya. Dia harus minum susu, dia harus istirahat. Bahkan dia harus Dia harus berolahraga. Sehingga saudara, di dalam tahun-tahun ke depan seorang bayi ini bisa bertumbuh dengan baik, dengan sempurna. Bahkan anak-anak pun harus sekolah supaya pikirannya menjadi pintar, menjadi cerdas saudara. Lihatlah, itu proses panjang yang harus dialami. Nah, sama dengan kekristenan kita. Kalau kita mau mengalami yang namanya pertumbuhan saudara, pertumbuhan itu adalah pilihan. Jadi saudara, saat ini kalau kita mau bertumbuh, kita harus memilih untuk kita mau berproses, menjalani semua kehidupan kita dengan baik, yaitu mendengarkan firman Tuhan, belajar melakukan firman Tuhan. Pada waktu ada masalah datang saudara, jangan menyalahkan masalah, jangan lari dari masalah, tetapi hadapi masalah itu bersama dengan Tuhan. Dan saudara, nanti Tuhan yang akan berikan pengarahan kepada kita, hikmat kepada kita lewat setiap firman Tuhan. Dan lihatlah saudara, tanpa terasa iman kita, kerohanian kita bertumbuh secara luar biasa di dalam Tuhan. Selamat memilih untuk bertumbuh dan berproses saudara di dalam kerohanian saudara, supaya saudara menyenangkan hati Tuhan dan tentunya menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.